Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nurfaiza Jufri, NIM F2019-01118. Saya berasal dari kelas C3 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai farmakoterapi OA. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari osteoartritis atau OA. Osteoartritis merupakan penyakit sendi degeneratif yang ditandai dengan adanya kerusakan rawan sendi dan tulang subkondral yang menyebabkan nyeri pada sendi. Osteoartritis ini paling sering dijumpai di sepertiga populasi di atas usia 65 tahun dan merupakan salah satu dari 5 penyebab disabilitas utama populasi pada usia lanjutan di Amerika Serikat. Nah, pada Indonesia sendiri, kasus osteoartritis ini merupakan kasus penyakit reumatik yang paling sering dijumpai. Nah, penyakit osteoartritis ini bisa mengenai dua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita, walaupun umumnya penyakit ini itu lebih sering diderita oleh wanita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi osteoartritis. Klasifikasi osteoartritis ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan etiologinya dan berdasarkan lokasi sendi yang terkena. Nah, untuk berdasarkan etiologinya itu terbagi menjadi dua, yaitu idioaptik atau primer dan sekunder. Nah, idioaptik atau primer merupakan OA yang penyebabnya masih belum diketahui dan tidak ada kaitannya dengan penyakit sistemik dan perubahan lokal pada sendi. Sedangkan OA sekunder merupakan salah satu OA yang ditengarai oleh faktor-faktor seperti penggunaan sendi yang berlebihan dalam aktivitas kerja, mengangkat beban berat, ada cedera pada sebelumnya, penyakit inflamasi, dan terakhir itu sistemik. Perlu diketahui juga bahwa OA primer ini lebih sering dijumpai daripada OA sekunder. Selanjutnya, berdasarkan lokasi sendi yang terkena itu ada 6. Yang pertama itu OA tangan, yang kedua itu OA sendi lutut, yang ketiga ada OA bahu, yang keempat ada OA vertebra, yang kelima ada OA siku, dan yang keenam itu ada OA pergelangan kaki. Pertama itu ada OA tangan, di mana OA tangan ini dimulai saat usia di atas 45 tahun dengan postmenopause wanita itu lebih besar daripada pria dengan perbandingan 10:1. Nah, adapun keterlibatan faktor genetik yaitu adanya riwayat penyakit dalam keluarga. OA tangan ini dapat mengenai sendi-sendi seperti distal interfalang, proximal interfalang, sendi karpometakarpal 1, dan sangat jarang dijumpai pada sendi metakarpofangial. Nah, bila terkena, yaitu pikirkan diagnosis banding dengan melihat adanya inflamasi atau artropati metabolik. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada sendi lutut, di mana sendi lututnya ini umumnya mengenai kompartemen yaitu medial tibiofemoral, lateral tibiofemoral, dan femoropatellar. Nah, yang ketiga itu ada sendi bahu, di mana sendi bahu ini sangat jarang ditemukan. Adapun nyerinya ini sulit dilokalisasi dan terjadi saat pergerakan. Adapun keluhan nyeri pada malam hari saat pergerakan itu paling sering ditemukan. Nah, selanjutnya itu ada OA vertebra, di mana OA vertebra ini umumnya mengenai vertebra cervical dan lumbai. Adapun osteofit pada vertebra ini dapat menyebabkan penyempitan foramen vertebra dan dapat menekan serabut syaraf. Selain itu, dia juga ini dapat menyebabkan nyeri punggung pinggang yang disertai dengan gejala radikular. Selanjutnya itu ada OA siku, di mana OA siku ini paling jarang ditemukan. Dia ini umumnya terjadi akibat adanya paparan getaran berulang, trauma, atau metabolic arthropathy. Dan yang terakhir ini ada OA pergelangan kaki, di mana OA pergelangan kaki ini umumnya mengenai sendi 1 metatarsofalang. D ini gejala klinisnya yaitu sulit berjalan, di mana kulit bagian atas ini dapat meradang yang diakibatkan oleh penggunaan sepatu atau sendal yang ketat. Nah, adapun gambaran radiologi kaki dan pergelangan kakinya yaitu dapat ditemukan osteofit meskipun pada usia di atas 45 tahun.
Selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah dalam penetapan diagnosis. Nah, seseorang yang dicurigai OA sangat direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan berikut. Yang pertama itu ada amnesis, yang kedua ada pemeriksaan fisik, yang ketiga ada pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis penyakit lain, dan yang terakhir itu ada pemeriksaan penunjang. Nah, untuk amnesis ini sendiri dilakukan saat nyeri yang dirasakan itu berangsur-angsur, yang kedua itu tidak disertai adanya inflamasi, yang ketiga itu tidak disertai gejala sistemik, yang keempat itu nyeri pada sendi saat beraktivitas, yang kelima itu sendi pada bagian yang terkena seperti contohnya sendi tangan yaitu karpo metakarpal. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik ini yang dilakukan yaitu yang pertama tentukan dulu BMI-nya, yang kedua ada periksa gaya berjalannya apakah pincang atau normal, yang ketiga itu adakah kelemahan atau atrofi otot, yang keempat itu tanda-tanda inflamasi atau efusi sendi, yang kelima itu lingkup gerak sendi, ya, dan yang terakhir itu ada nyeri saat gerakan atau di akhir gerakan. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis penyakit lain itu seperti contohnya adanya infeksi, yang kedua adanya fraktur, yang ketiga kemungkinan keganasan penyakit, yang keempat kemungkinan artritis reumatoid penyakit OA, dan yang terakhir itu ada inflamatori artropatis. Nah, ada pun pemeriksaan terakhir itu yaitu pemeriksaan penunjang, di mana pada pemeriksaan penunjang itu yang pertama tidak ada pemeriksaan darah khusus untuk mendiagnosis penyakit OA, di mana pemeriksaan darah ini hanya membantu untuk menyingkirkan diagnosis terapi atau monitor terapi. Nah, yang kedua ada pemeriksaan radiologi yang dilakukan untuk klasifikasi diagnosis atau untuk merujuk ke ortopedi. Selanjutnya kita masuk ke penyulit osteoartritis. Pada dasarnya penyulit ini timbul bergantung pada sendi mana yang mengalami OA serta kelainan, lokasi, dan arah dari kelainan tersebut. Penyulit ini biasanya diakibatkan oleh beberapa patologi, beberapa diantaranya yaitu efusi sinovial, osteofit, dan degenerasi pada jaringan sendi tersebut. Nah, adapun penyakit kerusakan pada OA dapat mengakibatkan adanya malaligman dan sublokasi. Selanjutnya, adapun penyempitan celah sendi asimetris ini dapat mengakibatkan varus atau valgus, dan adapun ankilosis yang jarang terjadi pada OA dapat mengenai sendi sakroiliaka dan simfisis. Selanjutnya kita akan masuk ke penata laksanaan osteoartritis yang dimodifikasi berdasarkan guideline ACR yang diupdate tahun 2000. Dia itu terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama itu merupakan terapi non farmakologi. Tahap kedua itu ada terapi farmakologi yang terbagi menjadi 2, yaitu pendekatan terapi awal, dan yang kedua itu pendekatan terapi alternatif. Adapun tahap ketiga yaitu pemeriksaan lebih lanjut dan rujukan ke dokter bedah. Kita masuk ke tahap pertama atau terapi non farmakologi yang meliputi yang pertama itu edukasi pasien, yang kedua program penata laksanaan mandiri yang berkaitan dengan modifikasi gaya hidup, yang ketiga itu ada bila berat badan berlebih dengan BMI di atas 25 harus melakukan penurunan berat badan, di mana minimal penurunannya itu 5% dari berat badan sebelumnya dengan target BMI-nya yaitu 18,5 sampai 25. Yang keempat itu ada program latihan aerobik, yang kelima itu ada terapi fisik yang meliputi perbaikan lingkup gerak sendi, penguatan otot-otot, dan alat bantu gerak sendi. Dan yang keenam itu ada terapi okupasi yang meliputi proteksi sendi dan konservasi energi yang menggunakan splint dan alat bantu gerak sendi untuk aktivitas fisik sehari-hari. Adapun tahap kedua yaitu tahap farmakologi yang terbagi menjadi 2, yaitu pendekatan terapi awal dan pendekatan terapi alternatif. Untuk pendekatan terapi awal ini terbagi menjadi 3, yaitu untuk OA dengan gejala nyeri ringan hingga sedang dapat diberikan salah satu obat berikut ini, di mana bila tidak terdapat kontraindikasi, obat yang diberikan yaitu acetaminophen kurang dari 4 mg per hari. Yang kedua itu ada obat antiinflamasi non-steroid. Selanjutnya, untuk OA dengan gejala nyeri ringan hingga sedang yang memiliki risiko pada sistem pencernaan, contohnya pada usia di atas 60 tahun yang disertai dengan penyakit
komorbid dengan polifarmaka, riwayat ulkus peptikum, riwayat pendarahan pada saluran pencernaan, menggunakan obat kortikosteroid atau antikoagulan, dapat diberikan obat yaitu acetaminophen kurang dari 4 mg per hari, obat antiinflamasi non-steroid atau topikal, dan yang ketiga itu ada obat antiinflamasi non-steroid non-selektif, dapat dilakukan dengan pemberian obat pelindung gaster. Nah, adapun untuk obat inflamasi non-steroid ini harus dimulai dengan pemberian dosis analgesik rendah, adapun dosisnya juga dapat dinaikkan hingga maksimal bila hanya dosis analgesik rendah ini kurang respon efektif. Selanjutnya yang ketiga untuk OA dengan gejala sedang hingga berat itu yang disertai dengan pembengkakan sendi, aspirasi atau tindakan injeksi glukokortikosteroid intraartikular, misalkan yaitu obat triamcinolone hexatonide 4 mg untuk penanganan nyeri jangka pendek dapat diberikan selain obat antiinflamasi non-steroid per oral. Selanjutnya itu pendekatan terapi alternatif, di mana pendekatan terapi alternatif ini dilakukan bila pendekatan terapi awal tidak memberikan respon adekuat. Hal yang harus diperhatikan itu yang pertama, untuk pasien dengan keluhan nyeri sedang hingga berat dan memiliki kontraindikasi terhadap COX-2 inhibitor spesifik atau OAINS, dapat diberikan tramadol 200-300 mg dalam dosis terbagi. Adapun manfaatnya dalam pengendali nyeri OA dalam gejala klinis sedang hingga berat itu dibatasi dengan adanya efek samping harus diwaspadai seperti mual 30%, konstipasi 23%, pusing 20%, somnolen 18%, dan muntah 13%. Yang kedua itu ada terapi intraartikular, di mana dia ini pemberian hyaluronan atau kortikosteroid pada jangka pendek pada OA lutut. Yang ketiga itu ada kombinasi, di mana meta-analisis membuktikan bahwa manfaat mengkombinasikan paracetamol kodein itu dapat meningkatkan efektivitas analgesik hingga 5% dibandingkan dengan paracetamol saja. Adapun efek samping dari obat ini berdasarkan dari pengalaman klinis. Selanjutnya itu ada tahap ketiga, di mana tahap ketiga ini yang pertama indikasi untuk tindakan lebih lanjut. Yang pertama itu dengan adanya kecurigaan atau terbukti adanya artritis inflamasi, yaitu yang meliputi bursitis, efusi sendi. Dia ini memerlukan fungsi atau aspirasi diagnostik atau terapeutik, di mana mengenai hal ini harus dirujuk ke dokter ahli reumatologi atau bedah ortopedi. Yang kedua itu adanya kecurigaan atau bukti adanya artritis infeksi, di mana mengenai hal ini merupakan kasus yang gawat darurat dan pasien itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai